Oke, halo, selamat malam semuanya. Karena di sini udah malam kan, jadi saya mengucapkan selamat malam. Oke, jadi video kali ini yang saya buat itu membahas tentang menemukan diri dalam transformasi peran baru dalam keluarga. Eh, Judul ini saya khususkan untuk para perempuan. Namun sebelumnya, sebelum masuk ke inti presentasi saya akan terlebih dahulu memperkenalkan diri. Jadi perkenalkan, nama saya Veronica Septiana, saya mahasiswa dari STKIP Widya Yuwana semester 5 dengan NPM 223187. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban tugas pastoral keluarga yang diharuskan membuat video presentasi dengan dosen Albert Iketut Deni Wijaya. Oke, jadi dalam video kali ini saya mengangkat sebuah tema, yaitu menemukan diri dalam transformasi peran baru dalam keluarga. Mengapa saya mengangkat tema ini, judul ini? Karena jika kita lihat, peran seorang perempuan kebanyakan adalah di ibu rumah tangga, gitu kan. Sedangkan pada zaman yang semakin modern ini, pada zaman yang semakin istilahnya digitalisasi, peran perempuan sekarang bergeser, yaitu menjadi wanita karir, atau bahkan wanita yang memang hanya berfokus pada hal-hal tertentu saja yang mereka sukai, begitu. Nah, lalu bagaimana dalam isi materi saya, yaitu saya mendapatkan 3 responden yang mana mereka menggambarkan bahwa perubahan mereka yang mereka alami itu, yang pertama yaitu mereka harus mendidik anak. Kenapa? Karena mereka pada zaman itu istilahnya sebelum menikah, gitu ya. Sebelum menikah mereka itu masih terfokus pada dunianya mereka, masih terfokus pada dunia masing-masing. Tetapi ketika mereka sudah memiliki anak, sudah memutuskan untuk berumah tangga, maka diri mereka bukan milik mereka sendiri lagi, melainkan milik keluarga. Dan seorang ibu yaitu mengalami perubahan, harus mengurus pekerjaan rumah tangga, harus menjadi manajer keuangan, istilah responden 1 mengatakan seperti itu. Harus menjadi seorang guru, yaitu mendidik anak, begitu ya. Jadi memang dalam hal seperti ini pergeseran itu sedikit mungkin membuat sedikit bergejolak atau membuat sedikit terkejut, begitu ya. Kemudian dalam materi ini juga saya membahas sebuah tantangan dan cara mengatasinya. Tantangan mereka dalam transformasi peran baru dalam keluarga. Ya, tantangannya tentu tidak hanya sedikit, begitu ya. Yang pertama itu yaitu mereka harus mengendalikan diri. Mengapa seperti itu? Ya, karena mereka adalah seorang perempuan yang sudah berkeluarga, begitu. Diri mereka milik suami mereka dan milik anak-anak, begitu. Lalu bagaimana sih cara mengatasinya? Cara mengatasinya pun beberapa responden mengatakan berpikir positif. Karena kebanyakan manusia itu sering kali berpikir yang tidak positif, atau istilahnya masih mudah terintimidasi oleh dunia luar. Nanti dibilang, kamu perempuan tapi kok hanya stay di dapur atau stay di rumah tangga, begitu ya. Tapi tetap berpikir positif. Kemudian yang kedua yaitu mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu hal yang paling penting. Mengendalikan emosi, kesabaran, itu tetap ada di pengendalian diri. Lalu bagaimana mereka mendapat dukungan? Dukungan apa saja yang mereka dapatkan? Dari kedua responden mengatakan bahwa hal yang utama yaitu harus bekerja sama dengan pasangan. Ya, karena berumah tangga. Jadi berumah tangga harus bekerja sama dengan pasangan. Kehidupan dengan orang lain, dengan ibu mertua, dengan ibu sendiri, itu sudah berbeda. Jadi kerjasama yang utama itu adalah dengan pasangan, entah dalam hal urusan berumah tangga,
pekerjaan, mendidik anak. Itu semua harus dikerjakan secara bersama. Karena secara emosional, manusia itu memiliki emosional yang cukup kadang capek, kadang terintimidasi oleh kemarahan, oleh kekesalan. Maka jika satu orang yang mengatasi hal tersebut, itu tidak akan mampu. Begitu ya. Dan beberapa teori juga saya cantumkan dalam materi saya dari beberapa ahli yang memang mengatakan bahwa perubahan peran itu terjadi ketika seseorang sudah berada dalam keluarga, baik perempuan maupun laki-laki. Dari kesimpulan dari semua ini yang saya tarik sebagai kesimpulan itu ialah ketika seseorang, terutama perempuan, ketika sudah memutuskan untuk berumah tangga, maka diri mereka itu bukan milik mereka sendiri, melainkan milik keluarga. Mereka harus siap menjadi dokter yang siap siaga ketika anggota keluarga sedang sakit. Begitu ya. Harus menjadi seorang guru yang mendidik anak. Harus menjadi seseorang yang sabar. Tegas namun sabar. Jika kebanyakan laki-laki adalah tegas, maka kunci perempuan adalah sabar ketika mendidik seorang anak. Begitulah istilahnya bekerja sama dengan pasangan. Ya, jadi seorang yang sudah berumah tangga itu harus bekerja sama, baik dalam mengatasi urusan pekerjaan rumah tangga, emosional, keuangan, segala macam. Mereka harus bekerja sama. Mengendalikan diri itu penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga. Begitu kata responden saya. Oke, jadi semoga materi ini sedikit membantu teman-teman semua dalam memahami kehidupan berumah tangga. Ya, sedikit banyak pengalaman dan istilahnya materi yang saya dapat dari wawancara 3 responden yang mengatakan memang bahwa peran itu selalu berubah ketika memutuskan untuk berumah tangga. Namun ada satu responden yang mengatakan jika sesuatu hal yang ditanyakan kepada perempuan, mungkin kebanyakan akan menjawab untuk menunda menikah. Maka pertanyaan yang masih saya belum temukan jawabannya adalah seberat itukah berumah tangga dan menjadi seorang ibu? Karena melihat responden yang mengatakan bahwa memang cukup berat, namun tetap kembali semua perlu bekerja sama. Ketika berumah tangga tidak boleh hanya sepihak yang berjalan, melainkan harus kedua belah pihak, antara laki-laki dan perempuan harus bekerja sama dalam membangun keluarga, sehingga di dalam keluarga itu terjadilah sebuah keharmonisan. Begitu dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.